Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan dari jurusan Terjemah kelas 3C. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul tentang pragmatik bahasa Arab bagian C dan D. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pragmatik dalam bahasa Arab. Pragmatik dalam bahasa Arab adalah cabang linguistik yang mempelajari cara bahasa digunakan dalam konteks praktis atau situasional dalam beberapa keadaan. Salah satu contoh dari pragmatik dalam bahasa Arab yaitu ketika ada kata ma'as salamah dalam harfiahnya adalah dengan keselamatan. Tetapi ungkapan ini dipakai oleh kebanyakan orang ketika sedang melakukan perpisahan yang umum, dimanapun kadang memakainya kata ma'as salamah. Dan juga contoh selanjutnya, seperti contoh Masya Allah, yang harfiahnya itu apa-apa kehendak Allah. Tetapi kalimat ini digunakan ketika kita sedang melihat sesuatu yang kita kagumi, atau sesuatu yang indah, yang membuat kita takjub atas hal tersebut, kita selalu mengucapkan Masya Allah. Baik, di sini saya akan bawakan dua bagian yang terdapat pada pembahasan pragmatik dalam bahasa Arab. Yang pertama bagian C, di dalamnya ada peranggapan, implikatur, dan entailment. Dan yang kedua bagian D, terdapat prinsip kerjasama. Oke, next kita masuk ke pembahasan yaitu bagian A, peranggapan, implikator, dan entailment. Yang pertama peranggapan. Peranggapan atau preposisi dalam kurung preposition adalah pengetahuan bersama yang dimiliki oleh penutur atau pembicara dan mitra tutur atau pendengar yang melatar belakangi suatu tindak tutur. Peranggapan ini bisa didukung dengan fakta ataupun tidak. Seperti contoh Ahmad Ghaniyun yang dituturkan oleh penutur kepada mitra tutur bahwasannya Ahmad itu kaya, kata penutur, dan itu belum tentu benar. Karena apa? Karena penutur juga hanya menganggap bahwa Ahmad itu kaya. Dia melontarkan ucapan itu kepada mitra tutur atau pada pendengar supaya memiliki pengetahuan yang sama karena melatar belakangi tindak tutur yang terjadi dalam percakapan. Kemudian implikator. Implikator berbeda halnya dengan peranggapan yang sebelumnya. Implikator itu adalah maksud yang dituju dalam ujaran atau makna yang terkandung dalam ujaran. Dengan kata lain, apa yang secara logis merupakan kesimpulan dari sebuah ujaran. Kesimpulan itu seperti contoh apa? Seperti contoh kata sakron, mabuk. Implikasinya adalah orang yang mengonsumsi minuman keras atau zat-zat yang terlarang. Bisa juga diimplikasikan atau disimpulkan sakron mabuk itu orang yang kehilangan akal. Oke, yang terakhir ada entailment. Entailment ini hampir mirip dengan implikator. Entailment adalah maksud yang terkandung di dalam ujaran. Hubungan antara tuturan dengan maksud tuturan pada entailment itu bersifat mutlak. Seperti contoh, Rasulun Amin. Rasul adalah makhluk yang terpercaya. Maksud bahwa mencerminkan sifatnya dan kejujurannya. Jadi entailment ini ditujukan kepada seseorang yang memiliki gelar, yang pernah melakukan atau berbuat sesuatu dan akhirnya orang tersebut mendapatkan julukan. Perbedaan antara implikator dan entailment ini yaitu implikator itu adalah sebuah kata atau sebuah kalimat yang memiliki makna kesimpulan lain. Seperti contoh tadi kata sakron yaitu mabuk, implikasinya itu adalah orang yang mengonsumsi minuman beralkohol atau zat-zat terlarang. Bisa dikatakan orang yang hilang akal. Tapi jika entailment ini adalah sebutan bagi seseorang yang pernah melakukan sesuatu hingga orang tersebut diberi julukan
apa, ini, itu, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke pembahasan pragmatik dalam bahasa Arab bagian B, yaitu prinsip kerjasama. Apa sih itu prinsip kerjasama? Prinsip kerjasama adalah kaidah-kaidah yang harus ditaati oleh penutur agar percakapan berjalan lancar. Herbert Paul Grace, seorang dosen filsafat bahasa di Inggris, mengemukakan prinsip ini, yang mana bahasa Inggrisnya cooperative principle, yang bahasa Indonesianya prinsip kerjasama. Prinsip tersebut dapat menjadi pedoman bagi kita semua dalam berkomunikasi sehingga pesan yang kita sampaikan itu dapat tersampaikan dengan jelas, padat, dan tepat sasaran. Di dalam prinsip kerjasama terdapat maksim. Apa itu maksim? Maksim adalah prinsip yang harus ditaati oleh peserta pertuturan dalam berinteraksi baik secara tekstual maupun interpersonal dalam upaya melancarkan jalannya proses komunikasi. Dalam prinsip kerjasama, maksim ini terbagi menjadi 4. Sebelum kita masuk ke pembagiannya, saya akan memberikan sedikit tentang prinsip kerjasama. Jadi prinsip kerjasama ini adalah sebuah prinsip yang ditemukan oleh Herbert Paul Grace, seorang dosen filsafat bahasa di Inggris. Ini untuk memudahkan kita dalam berinteraksi, dalam berkomunikasi, supaya pesan kita ini tersampaikan dengan singkat, padat, dan tepat sasaran. Dan lebih jelasnya lagi, dibagi oleh Herbert Paul Grace ini ke dalam maksim. Maksim itu yang tadi sudah saya sebutkan, prinsip yang harus ditaati, yang harus dilakukan oleh penutur dalam berinteraksi baik secara tekstual maupun interpersonal, dan tujuannya tetap sama, menjalankan proses komunikasi supaya menjadi lancar. Maksim itu terbagi menjadi 4 yang tadi dikatakan. Yang pertama maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevan, dan maksim cara. Adapun macam-macam maksim ada 4 yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama maksim kuantitas. Apa sih maksim kuantitas itu? Maksim kuantitas adalah maksim yang menghendaki penutur untuk memberikan kontribusi dalam pertuturan secukupnya atau sebanyak beberapa kata yang dibutuhkan oleh lawan bicaranya. Yang kedua, maksim kualitas. Maksim kualitas mengacu pada prinsip yang menuntut bahwa setiap bagian dari percakapan seharusnya berisi informasi yang akurat, benar, dan relevan. Yang ketiga, maksim relevansi. Dalam teori Grace, maksim relevansi berfokus pada ide bahwa setiap pernyataan dalam percakapan harus memiliki relevansi yang jelas terhadap topik yang sedang dibahas. Maksim relevansi mengharuskan peserta percakapan memberikan kontribusi yang relevan dengan situasi pertuturan atau penuturan. Yang keempat dan terakhir, maksim cara. Maksim cara adalah maksim yang mengharuskan penutur atau peserta pertuturan atau peserta percakapan berbicara langsung dan lugas, tidak berlebihan. Oke, kita masuk kepada contoh-contoh maksim. Adapun contoh maksim pertama, maksim kuantitas. Seperti contoh, ketika seorang bertanya tentang usia seseorang dan yang ditanya usianya itu menjawab dengan rinci dan tepat, seperti saya berusia 25 tahun. Karena apa? Karena maksim kuantitas itu adalah percakapan yang hanya membutuhkan kontribusi secukupnya dari penutur dan mitra tutur. Dalam bahasa Arab contohnya, aina baituka, baiti di Jakarta. Sama saja dengan bahasa Indonesia, karena maksim kuantitas ini adalah berkontribusi di dalam percakapan dengan secukupnya, dengan pertanyaan yang dibutuhkan dan jawaban yang diperlukan. Oke, kita masuk contoh yang kedua, maksim kualitas. Contoh maksim kualitas adalah ketika seorang memberikan informasi
yang benar dan akurat dalam percakapan. Ingat, informasi yang benar dan akurat dalam percakapannya. Contoh, jika ada seseorang bertanya, bagaimana cuaca pada hari ini di sana? Dan orang yang ditanya harus memberikan jawaban yang akurat dan benar pada saat itu juga. Seperti contoh jawabannya, saat ini cuaca cerah dan panas. Itu masuk ke dalam maksim kualitas karena orang yang ditanya itu memberikan informasi yang akurat dalam percakapan. Tidak hanya akurat tapi benar pada saat itu cuaca sedang panas dan dia merasakannya. Selanjutnya, contoh dalam bahasa Arab seperti contoh maja ta'malul ana fisuk, dan orang yang ditanya itu menjawab kuntu abiul malabisa fisuk masodiki. Ini masuk ke dalam maksim kualitas karena dia memberikan informasi yang benar dan akurat bahwasannya yang ditanya itu sedang berjualan baju di pasar dengan temannya, walaupun pertanyaannya hanya menanyakan kamu sedang apa, kamu sedang ngapain di pasar, dia memberikan jawaban yang relate dengan keadaannya sekarang, yang akurat dan benar. Dia itu sedang berjualan baju di pasar bersama temannya. Oke, adapun contoh yang ketiga yaitu maksim relevan. Maksim relevan adalah ketika seorang menjawab pertanyaan secara langsung dan sesuai dengan topik percakapan. Misalnya, jika seseorang bertanya tentang rencana liburan Anda dan yang ditanya itu menjawab dengan relevan, seperti kami akan pergi ke Mesir bulan depan. Ini termasuk ke dalam maksim relevan. Kenapa? Karena pertanyaan tersebut ditanyakan dengan topik kemana Anda akan pergi atau tentang rencana liburan Anda, dan orang yang tanya itu menjawab kami akan pergi ke Mesir. Jawaban ini termasuk ke dalam jawaban relevan karena orang yang bertanya itu menanya rencana liburan Anda dan Anda menjawabnya dengan relevan, kami akan pergi ke Mesir bulan depan. Biasanya di dalam bahasa Arab contoh ini menggunakan kata ala kulli hal. Seperti contoh di layar, hal ista'data lil imtihan, dan orang tanya itu menjawab ala kulli hal laqad darastul lailatal madiyah. Jawaban ini sudah termasuk relevan karena penutur menanyakan apakah kamu sudah mempersiapkan ujian pada hari ini, dan yang ditanyakan itu menjawab dengan cara relevan, ya ala kulli hal saya sudah belajar semalam. Itu termasuk jawaban yang relevan. Contoh yang terakhir adalah maksim cara. Maksim cara adalah ketika seseorang berbicara dengan kalimat yang jelas dan terstruktur dalam percakapan. Misalnya, jika ada seorang bertanya, menjelaskan petunjuk bagaimana menuju suatu tempat, mereka dapat mengikuti maksim cara dengan menggunakan kalimat yang mudah dipahami dan tidak ambigu. Seperti contoh, belok kanan di lampu merah pertama, lalu lurus terus hingga Anda sampai di persimpangan besar. Ini menunjukkan cara komunikasi yang jelas dan teratur. Di dalam bahasa Arab, contoh ini biasa menggunakan kata indana untuk membatasi kelugasan dalam menjawab. Seperti contoh di layar, ada seorang bertanya, hal ta'rifu tariqata sahlatul lizihabi ila kuliatil adabi wal ulumil insaniyah. Apakah kamu tahu jalan tercepat untuk menuju fakultas adab dan humaniora? Lalu di sini kita tutur atau yang ditanya menjawab dengan kata atau dengan kalimat yang terstruktur dan menggunakan kata indana. Seperti itu. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.